Salam alaikum Besem Yesua Hamasyah. Salam sejahtera di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Saya Pendeta Henry Tandianta MPS. Begini judulnya. Yesus dibilang gila, padahal yang gila yang ngebilangin. Ya saudara ya. Ya, Yesus itu dibilang gila, padahal yang gila dia sendiri itu yang ngebilangin ya. Ada mu'alaf yang sangat yakin WA ke saya, Pendeta HTD, katanya begini, Pak Pendeta, itu Yesus Anda itu gila loh, katanya. Padahal yang gila dianya sendiri ya. Kisah Yesus dibilang gila. Ada 3 kitab yang menulis Yesus dibilang gila, yaitu Matius 12 ayat 22 sampai 32, Markus 3 ayat 20 sampai 30, dan Lukas 11 ayat 14 sampai 23. Begini ringkasannya kenapa Yesus dibilang gila. 1. Yesus itu datang ke sebuah rumah pas jam makan ya. Sepertinya makan malam sepertinya ya, atau mungkin juga makan siang, ini tidak dijelaskan ya. Pokoknya Yesus itu datang ke sebuah rumah pas jam makan. Lalu orang pada ngumpul begitu ya, makanannya habis. Entah sebuah rumah itu apakah rumah makan ya tidak dijelasin juga ya. Nomor 2, ahli-ahli Taurat menuduh Yesus itu gila. Sebab kata mereka, Yesus, engkau mengusir setan dengan kuasa Beelzebul, si penghulu setan alias iblis. Tuduhan Yesus gila adalah karena Yesus dikira oleh mereka kerasukan iblis, kerasukan roh jahat. Markus 3 ayat 30. Mereka itu orang-orang Yahudi, ahli Taurat itu menuduh Yesus, kamu itu kerasukan roh jahat, kerasukan iblis, makanya kamu bisa menyembuhkan orang sakit, bisa mengusir setan gitu. Nomor 3, lalu Yesus membantah mereka. Yesus berkata, jika aku mengusir setan dengan kuasa Beelzebul, kuasa iblis itu, lalu kalian itu mengusir setan dengan kuasa siapa dong ya? Itu Lukas 11 ayat 19. Yesus melanjutkan perkataannya nomor 4 ya, bahwa ia mengusir setan dengan kuasa Allah. Yesus itu mengusir setan dengan kuasa Allah. Maka menjadi malulah para ahli Taurat karena ketahuan justru merekalah yang mengusir setan dengan kuasa Beelzebul iblis itu. Di ayat lain Yesus juga mengatakan bahwa mereka menjadikan iblis sebagai bapa mereka. Yohanes 8 ayat 44. Mereka para ahli Taurat menuduh Yesus gila. Enggak taunya mereka sendiri yang gila. Mereka menjadikan iblis sebagai Allah mereka. Bagaimana dengan para mu'alaf yang juga menuduh Yesus gila? Enggak taunya ternyata ya, bantahlah kalau bisa pakai ayat ya. Salam Pendeta HTD, Bapak Ibu Saudara. Terutama di lingkungan mu'alaf, di non-Kristen itu bangga banget mengatakan Yesus itu gila gitu. Nggak taunya dia sendiri yang gila, dia sendiri yang pikirannya tumpul, tidak bisa ngerti Alkitab. Kan dia nggak percaya Yesus, jadi terkena ranjau 2 Korintus 3 ayat 14. Semua mu'alaf itu nggak ada yang pinter. Bohong kalau ada mu'alaf bilang, mu'alaf pinter, bohong. Mu'alaf akan kena ranjau 2 Korintus 3 ayat 14. Pikiran tumpul ketika membaca ayat Alkitab. Lah ini jelas kayak begini kok. Yesus itu dibilang gila, yang bilang gila itu orang-orang Yahudi. Lalu kerabatnya mau ngambil Yesus soalnya Yesus sudah dikatain gila. Pulang aja Yesus itu kalau keluarganya, saudara-saudaranya. Di dalam kitab Markus itu. Markus 3 ayat berapa ya? Ayat 20-an mungkin begitu. Ya. Ya, jadi yang nuduh Yesus gila itu orang Yahudi. Lalu Yesus membantah. Aku menyembuhkan, mengusir setan dengan kuasa Allah.
Bukan kok aku itu mengusir setan dengan kuasa iblis, Beelzebul. Lah kalau aku ngusir setan dengan kuasa Beelzebul, terus kalian ngusir setan pakai kuasa apa? Lalu Yesus menjelaskan, aku mengusir setan dengan kuasa Allah. Lalu malulah orang Taurat ini, ahli Taurat ini malu, ketahuan memang benar dia itu menjadikan iblis sebagai Allahnya, sebagai bapaknya. Yohanes 8 ayat 44. Mu'alaf juga gitu, mestinya mu'alaf ini malu, mestinya. Tapi mu'alaf kan nggak punya malu. Ya. Nggak jadi ngomong aku. Ya, mu'alaf yang menuduh Yesus gila mestinya malu. Ya, anda yang malunya tuh gini, baca ayat Alkitab kayak gitu aja kok nggak ngerti lu. Ya, kok mampet pikiranmu, tumpul pikiranmu, ya toh? Mu'alaf baca ayat kayak gini tumpul. Tapi koar-koar paling kenceng, Yesusmu itu gila Pak HTD katanya. Ya, awang yang gila ya awakmu dewek kok. Jadi maksud ayat itu adalah begitu Yesus dituduh gila, lalu Yesus menjawab, aku itu mengusir setan dengan kuasa Allah. Lalu mereka ketahuan berarti kamu yang ngusir setan dengan kuasa Beelzebul, lalu mereka menjadi malu. Begitu ya, kita Indonesia, kita Pancasila, toleransi harus, keberagaman wajib disyukuri, segala hormat kemuliaan untuk Yesus Kristus, satu-satunya Allah yang benar. Haleluya, amin.